Dan berikut adalah deretan informasi terhangat dan terpopuler di situs cnbcindonesia.com. Kita ke informasi terpopuler yang pertama, di mana harga emas saat ini menyentuh rekor tertingginya dalam sejarah. Di mana saat ini emas menembus level psikologis 2.900 US per dolar per troy ounce. Kenaikan ini membawa keuntungan signifikan bagi para pemilik emas. Harga emas dunia terus menunjukkan tren penguatan mencapai rekor tertinggi sepanjang masa dengan menembus level 2.900 US dollar per troy ounce, dan kenaikan ini didorong oleh berbagai faktor termasuk ketidakpastian global dan juga meningkatnya permintaan investasi safe haven. Para analisis memperkirakan tren positif ini akan berlanjut memberikan keuntungan lebih bagi para investor emas. Namun mereka juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi fluktuasi harga di masa mendatang. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana ini mengenai iuran BPJS Kesehatan. Saat ini pemerintah berencana menghapus kelas 1, 2, dan 3 dalam layanan BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan kelas rawat inap standar atau KRIS mulai Juli 2025. Perubahan ini menimbulkan banyak pertanyaan besar, yakni tentang besaran iuran yang harus dibayarkan oleh peserta. Mulai Juli 2025, BPJS Kesehatan akan menerapkan kelas rawat inap standar sebagai pengganti sistem kelas 1, 2, dan juga 3. Langkah ini bertujuan untuk menyetarakan layanan kesehatan bagi seluruh peserta. Hingga saat ini, besaran iuran yang akan diterapkan dalam skema KRIS masih dalam tahap pembahasan antara Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Keuangan. Sebelumnya iuran BPJS Kesehatan ditetapkan berdasarkan kelas layanan. Dengan rincian kelas 1 sebesar Rp150.000 per bulan, kelas 2 Rp100.000 per bulan, dan kelas 3 Rp42.000 per bulan. Dengan adanya perubahan ini, peserta diharapkan untuk terus memantau informasi resmi terkait penyesuaian iuran dan layanan yang akan diberlakukan. Kita beralih ke informasi terpopuler dan terhangat yang ketiga, di mana Prabowo mengungkapkan penghematan 750 triliun. Dan saat ini Prabowo menyebut bahwa saat ini anggaran yang diefisiensi sebesar 750 triliun rupiah ini akan dialokasikan untuk program mandatori belanja pemerintah, yakni MBG dan Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Penghematan ini dilakukan dalam 3 tahap dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara. Dana tersebut juga dialokasikan ke MBG untuk belanja negara yang tepat sasaran, serta Danantara guna mengoptimalkan aset negara dan pertumbuhan ekonomi. Namun Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut realisasi penghematan baru 306 triliun rupiah, mencakup 256 triliun rupiah dari pemangkasan anggaran kementerian dan 50 triliun rupiah dari transfer ke daerah, dan saat ini pemerintah masih menggodok sisa target agar program prioritas nasional berjalan dengan optimal.